Dan setelah uang ditransfer, dan itu mereka sudah buat banyak alasan, dan dari saat itulah kita akan sadar uang tak akan kembali. Biasanya akan membuat banyak-banyak alasan, dan kalau kita masih terkecoh, kita akan terkenal lagi ya. Penipu ini kedua kalinya, mereka akan minta uang kembali ke kita transfer, dan kita akan mengeluarkan uang, dan uang itu akan hilang, dan kita nggak bakal bisa melacak mereka. Oke, pertama-tama kita kasih tahu dulu ya, saya kasih tahu dulu karena ini pernah terjadi ke saya juga ya, tapi beberapa tahun yang lalu lah ya. Karena sekarang saya bahas karena saya sudah ada channel YouTube ini ya. Jadi saya bahas agar teman-teman di rumah tidak terkena atau senasib dengan saya gitu ya. Jadi tidak terkecoh lagi dengan penipuan-penipuan seperti ini. Oke, pertama-tama saya ucapkan dulu ya bahwa penipu kali ini adalah penipu yang cukup lihai, dan mereka tidak terburu-buru dalam mengambil korbannya atau membujuk korbannya ya. Dia tuh biasanya berhari-hari dulu ya. Jadi pertama, pertama si pelaku itu akan menelpon kita, dan mereka itu so akrab dulu ya ke kita ya. Jadi caranya tuh agar lebih akrab, dia akan menelponnya begini deh caranya. Terus halo katanya. Kita kan bingung nih karena tiba-tiba ada nomor yang tidak dikenal menelpon HP kita. Dan pas lagi kita akan mengangkat gini, halo gitu. Mereka akan menjawab pas lagi itu bilang ya halo. Ya halo, ini saya, katanya bilang gitu. Ini saya. Terus kita kan akan menjawab tuh. Menjawabnya misalkan, saya siapa? Saya siapa? Siapa guys? Katanya. Terus mereka bilang, masa kamu nggak kenal sama saya? Coba kita tebak suara saya ini siapa? Nah, kita kan akan mencoba mengingat-ingat kan, ini suara siapa ini? Kan suara laki-laki, misalkan laki-laki. Ini suara siapa ya? Misalkan kita ingat-ingat suara teman kita. Misalkan namanya adalah si Budi gitu. Kamu si Budi ya? Oh iya benar, saya Budi, pinter kamu ya bisa nebak saya gitu. Udah lama ya kita nggak ketemu lah gini-gini. Kamu tahu nomor saya dari mana? Ya dari teman lah gini-gini itu kan. Dan dia biasanya yang pertama adalah bilang save ya nomor saya ya, ini saya Budi gitu. Jadi save dulu. Jadi di sini mereka nggak akan terburu-buru, tidak akan terburu-buru, dan kita biasanya oh ya si Budi ini kan kita ngerasa teman kita kan, kita ngerasa ini lah ini teman kita save lah Budi, kita save di HP ini Budi. Oke, sudah save, dan dia akan sudah menyuruh kita untuk nge-save kan, nge-save HP kita, dan mereka putusin tuh. Oke, save ya, udah putusin, kita udah save. Nah, biasanya mereka akan menelpon besok atau nanti malam biasanya. Besoknya atau nanti malamnya dia akan menelpon. Terus halo, dia nih nggak peduli nama kita itu siapa. Yang penting kita nih tahu ke dia itu adalah Budi, dia akan menelpon. Gini, gini gitu ya. Saya ini punya teman, biasanya langsung gitu dia. Gini, punya temannya, kenapa Bud? Kita kan langsung nanya, kenapa Bud temennya? Saya punya teman dari Bea Cukai, katanya biasanya gitu dia bilangnya, dari Bea Cukai. Dan mereka ini dapat barang-barang sitaan dari luar negeri yang masuk secara ilegal ke Indonesia, dan mereka akan menjual barang-barang ini untuk dilelang, jadi harganya harga murah katanya. Terus mau nggak kamu bayarin nih daripada diserahin ke negara katanya. Kalau diserahin ke negara itu nggak bisa dijual lagi. Jadi sebelum sebelum diserahkan ke negara, saya ini menawarkan ke kamu, mau nggak gitu kan, mau nggak. Terus kita kan akan nanya kayak barang-barang apa aja tuh kok murah-murah ya. Iya ini karena ini adalah hasil sitaan, saya jual murah aja. Apa aja yang ada, semua elektronik ada katanya, langsung bilang gitu, semua elektronik ada. Lalu kalau HP-HP ada nggak? Nah kita langsung nanya gitu kan, kalau HP-HP ada nggak? Banyak kesini, kamu mau tipu apa katanya. Nah disitulah kita sudah mulai tertipu. Pas kita akan menyebutkan, misalkan kita pengen sekali HP Oppo Reno, misalkan Oppo Reno 6, kita langsung sebutin HP Oppo Reno 6 ada nggak gitu, HP Reno 6 ada nggak. Terus mereka jawab ada nih, berapa harganya?
500.000, 500.000. Nah langsung kaget kan kita. Kalau misalkan Oppo Reno itu 6 jutaan, ada yang 5 juta gitu kan, second yang ini. Kok ada yang ngejual 500, itu kita berani kan, kita ngerasa itu juga teman kita itu si Budi kan. Nah kita langsung terima. Oh iya saya juga mau dong, katanya mau dong. Ya udah katanya, kalau mau transfer uangnya, biasanya gitu, transfer ya. Nah ke rekening saya nih, langsung aja nih rekening teman saya katanya. Nah, dari itulah kita akan biasanya tuh kecohnya di situ. Hanya saja waktu itu ya, saya itu orangnya belum paham di bank ya, lagi itu tuh belum paham cara cara kirim uang dari bank. Saya tuh juga belum ada rekening bank, nggak ngerti gitu. Dan mereka tuh bilang, ayolah nggak apa-apa kirim sekarang malam ini juga. Wah saya tuh nggak ngerti kan caranya. Waduh gimana cara ngirimnya malam-malam gini, cara transfer saja nggak ngerti, saya kartu bank saya nggak punya. Jadi saya bilang, waktu itu kan posisinya jam 9 malam, jadi saya bilang, gimana kalau besok aja Bud, saya bilang kan Bud ya, gimana besok malam aja atau pagi gitu, pagi ya udah nggak apa-apa gitu kan. Nah terus lagi, ya udah nggak apa-apa. Mereka tuh kayak nyantai gitu loh, nggak tergesa-gesa minta gitu, harus buru-buru gitu, jadi tidak mencurigakan sih. Nah pas keesokan harinya mereka akan menelpon lagi, dan mereka akan bertanya kayak misalkan, gimana nih katanya, jadi nggak yang HP Reno itu. Nah kita kan akan bertanya, waduh gimana ya, ya sih mau, cuman ada lagi yang lain nggak gitu kan, kita tanya. Ada apa aja, TV yang 32 in 32 in berapa gitu. Kita bilang, oh ini ada nih 500.000 gitu. Dia pokoknya mereka akan selalu bilang ada apapun yang kita tanya buah elektroniknya. Kita bilang, oh iya ada segini, ada gini gini, ada gini. Jadi saya coba akan untuk, oh iya beli ini beli itu, oh ya pesan dulu ya, pisahin dulu gitu barang-barangnya. Waktu itu saya bilang, pisahin dulu ya barang ini dan ini. Oke iya, dipisahin. Dan pas lagi itu tuh tiba-tiba lah, kenapa saya tahu itu penipuan, karena saya ini kan sudah punya nomor si Budi itu ya. Ini namanya inisial aja ya, ecek-eceknya aja namanya tuh, nggak nama sebenarnya. Si Budi ini saya punya nomor WA-nya. Terus saya hubungin dengan WA-nya, bukan nomor yang baru ini ya. Saya nanya, Bud, kalau barang HP Reno ini berapa ya kalau dari kamu ini sekian harganya. Terus kawan saya ini ngejawab, ya tinggal carilah di Shopee, Tokopedia atau Google, tanya aja lah di situ, ngapain nanya ke saya gitu kan. Nah dari itulah saya langsung berpikir kayak, nah disitulah saya langsung berpikir kayaknya, waduh kok kayaknya beda nih ya. Ini si Budi nomor yang ini ditanyain malah gitu, kayak nggak nyambung. Di si ini nomor yang baru ini dia menawarkan. Setelah saya pikir-pikir kayaknya beda orang nih. Saya telepon si Budi yang nomor WA yang saya simpen itu. Bud, kamu kemarin tuh nawarin TV, HP dan ini bukan? Kata saya bilang itu kan, misal. Enggak lah, saya nggak nawarin. Ini nomormu bukan, saya sebutin. Oh bukan lah, ini nomor saya lah, cuman ini aja nomornya. Dari itu saya tahu penipuan. Dan tahu nggak apa yang terjadi kalau kita misalkan kirim uang? Saya pernah cari beberapa video dan cari beberapa artikel sih, saya nemuin katanya kalau kita ngirim uang, misalkan kirim uang, pas lagi kirimin uang, oh ya langsung kirimin uang sekian juta. Nah pas lagi sudah dikirimkan, maka uang itu memang sampai, tapi barang tidak akan dikirim. Jadi mereka akan beralasan, oh ya maaf nih, memang sudah kami terima uangnya, tapi pas lagi saat kami mau mengirim, kami ketahuan sama kepolisian, atau katanya sesama teman yang kerjanya di bea cukai, bahwa barang ini nggak bisa lo dijual ke orang lain. Jadi ini harus diserahin ke negara. Jadi tolong sih kirimin lagi, biasanya gitu. Kirimin lagi 1,5 juta untuk saya ini menyuap kawan saya ini untuk ngirim ke kamu. Nah, jadi kalau misalkan kita masih percaya nih, masih percaya.
oh ini teman saya dong, teman saya pasti dia amanah, kita kirim lagi dong. Orang masih HP Reno atau dengan TV 32 ini, kalau kita transfer lagi 1.500.000 belum rugi dong, karena harganya aja itu HP Reno aja tuh 6 jutaan 5 jutaan, dan yang TV itu aja kalau yang barunya 2,5 juta ada kan. Kita mikirnya kirim lagi misalkan, dan itu yang akan terjadi adalah begitu dikirim mereka makin menjawab juga, katanya oh maaf nih, katanya lagi di jalan ini ada halangan, saya nabrak orang atau apa gitu kan, nabrak orang, ini saya disuruh denda sekian, tolongin sih kirimin lagi begini begitu. Pasti caranya dia tuh meminta lagi uang sekian lagi sih, 500 lagi atau berapapun. Nah kalau kita masih terpercaya, kita kirim lagi misalkan ya, kita kirim lagi uangnya. Begitu udah kirimin sekian ratus, nah dari itulah biasanya mereka akan mulai, ya sudahlah ini sudah dapat sekian juta, langsung nomor kita akan diblokir dan paket nggak akan dikirim. Dan kalau sudah begitu kayaknya walaupun laporan juga kita malu lah, nggak bakal ketemu pelakunya. Dan menurut saya sih kalau kayak gitu ya, kayaknya kita jangan terpancing lah kayak barang-barang murah gitu ya, walaupun sepele sih, walaupun kita ngerasa kayaknya ini kawan saya kenal loh, yang kawan saya ini pasti kayaknya ini nggak bakal nipu gitu, apalagi lewat HP, karena bisa aja orang itu hanya menipu lewat HP gitu kan, seolah-olah mengaku kawan kita gitu. Dan itu juga berlaku ya buat kita yang misalkan nemuin barang-barang murah di Facebook gitu ya, kayak HP kayak gini ya. HP ini kan Redmi 5A, harga normalnya kan kalau barunya misalkan secondnya 800 700 secondnya. Terus kalau di Facebook ada yang nawarin 300.000 200.000, kita langsung tergiur dong. RAM-nya 4, memori 4, cuma harga 300.000. Dari saya melihat YouTube-nya David Gadgetin ya, David Gadgetin itu pernah bilang, katanya mereka itu yang menawarkan HP-HP kayak gini misalkan di Instagram atau di Facebook ya, dengan harga miring, sangat-sangat miring itu, mereka beralasannya sama kayak yang modus bea cukai itu sih. Jadi kayak misalkan, oh iya ini ada masalah di jalan lah, ada masalah ketahuan lah sama polisi lah, ketahuan sama bea cukai lah, tolong kirimin lagi lah, biasanya kayak gitu. Jadi mereka banyak alasan, oh ya ini kan makanya murah, misalkan HP Reno ini murah, Reno 6 murah 500.000 nih, karena ini adalah ilegal masuknya nih tanpa ketahuan, jadi dijual murah aja. Makanya banyak-banyak yang ketipunya di situ sih, berharap HP mahal dengan harga murah itu. Jadi orang-orang Indonesia tuh rata-rata pengen kayak gitu sih, pengen gaya tapi nggak ngeluarin uang banyak. Kalau HP-HP yang harga 10 juta terus ada yang ngejual 500.000, walaupun itu gak masuk akal, orang Indonesia cenderung lebih oke saya ambil 500.000, padahal udah tahu itu nggak mungkin gitu. Kalau harga 10 juta 7 juta dijual 500.000 itu nggak mungkin, tapi orang Indonesia masih aja ngebeli. Penipuannya. Jadi jangan harap kalau ada yang ngejual di Facebook atau di Instagram dengan harga-harga miringnya kelewatan itu mau bener, ya nggak mungkin sih. Jadi itulah kesimpulannya dari saya. Dan buat kalian yang pernah kena telepon kayak gitu atau belum, ya mudah-mudahan jangan sampai kena. Tapi kalau kalian misalkan modusnya sama kayak yang saya tadi itu, yang dia pura-pura nanyain, pertama itu kan dia nanyain, ayah tebak ini nama saya siapa, katanya. Kita kan cuman mau pas lagi diterima itu, ayo tebak siapa nama saya, itu kan kita akan mendengar suaranya kan, kita akan mengingat suara siapa teman kita gitu kan, kita langsung nebak aja itu. Jadi caranya kayak gitulah ya. Buat saya sih, buat konten ini semoga ini buat pembelajaran buat kita semua, bahwa jangan terlalu percaya kalau lewat HP itu, walaupun itu suaranya suara teman kita, kecuali kalau misalkan teman kita sehadapan gini kan bisa kelihatan kita. Kalau misalkan penipuan ya kita bisa tahu kan ya orangnya langsung, nggak perlu lewat HP. Oke, gitu saja kali ini, dan kita akan bertemu lagi minggu depan. Sampai jumpa, bye.